Kisi-kisi soal yang kami buat ini, sesuai surat edaran Kemensos terkait seleksi pengadaan P3K Tendik di Sekolah Rakyat tahun 2025, kalian bisa cek di deskripsi video ini. Pembahasan soal ini fokus pada formasi penata layanan operasional. Video ini juga untuk melatih kemampuan kamu dalam menjawab soal sesuai kisi-kisi yang diberikan. Untuk pembahasan poin lain, kalian bisa cek di video sebelumnya. Sekarang, mari kita bahas soal yang pertama. Soal nomor 1, seorang wali asuh di sekolah rakyat memperhatikan bahwa seorang peserta didik sering menyendiri, kurang percaya diri, dan tampak cemas saat berinteraksi dengan teman sebayanya. Wali asuh kemudian menciptakan suasana aman, penuh empati, dan memberikan perhatian emosional secara konsisten. Peran wali asuh tersebut termasuk dalam aspek A. Pendampingan akademik, B. Pembinaan kedisiplinan, C. Pengasuhan, D. Monitoring perkembangan belajar, E. Evaluasi hasil pembelajaran. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Pengasuhan. Karena pengasuhan menekankan pada pemenuhan kebutuhan emosional, rasa aman, kasih sayang, dan kenyamanan peserta didik dalam lingkungan sekolah. Soal nomor 2, dalam kegiatan belajar, wali asuh mendampingi peserta didik saat menyusun jadwal belajar, membantu memahami tugas, serta memberi motivasi ketika siswa merasa kesulitan. Kegiatan tersebut dilakukan setiap hari selama proses pembelajaran berlangsung. Peran yang dilakukan wali asuh adalah A. Monitoring, B. Pendampingan, C. Pembinaan, D. Pengasuhan, E. Penilaian hasil belajar. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Pendampingan, karena pendampingan berfokus pada membantu peserta didik secara langsung dalam menjalani proses belajar dan aktivitas sehari-hari. Soal nomor 3. Wali asuh memberikan arahan kepada peserta didik tentang cara berperilaku sopan, menghormati guru dan teman, serta menanamkan nilai tanggung jawab dan kejujuran melalui kegiatan rutin. Kegiatan tersebut termasuk dalam A. Pengasuhan, B. Monitoring, C. Pendampingan, D. Administrasi layanan, E. Pembinaan. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah E. Pembinaan, karena pembinaan bertujuan membentuk karakter, sikap, dan nilai-nilai positif peserta didik secara berkelanjutan. Soal nomor 4, setiap akhir bulan, wali asuh mencatat perkembangan sikap, kehadiran, dan kondisi sosial peserta didik untuk dilaporkan kepada koordinator sekolah. Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui perubahan dan kemajuan peserta didik. Peran tersebut adalah A. Pendampingan, B. Pengasuhan, C. Pembinaan, D. Monitoring, E. Konseling individual. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah D. Monitoring. Karena monitoring merupakan kegiatan pemantauan dan pencatatan perkembangan peserta didik secara sistematis dan berkala. Soal nomor 5, berikut ini merupakan tugas wali asuh dalam aspek pengasuhan, kecuali A. Memberikan rasa aman dan nyaman kepada peserta didik, B. Menyusun laporan nilai akademik mata pelajaran, C. Menunjukkan empati terhadap masalah peserta didik, D. Memenuhi kebutuhan emosional peserta didik, E. Membangun hubungan positif dengan peserta didik. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Menyusun laporan nilai akademik mata pelajaran, karena penyusunan nilai akademik merupakan tugas guru mata pelajaran, bukan bagian dari pengasuhan wali asuh. Soal nomor 6, ketika seorang peserta didik mengalami kesulitan beradaptasi dengan lingkungan sekolah baru, wali asuh mengajaknya berdiskusi, memberikan arahan, serta membantu menemukan solusi atas masalah yang dihadapi. Peran wali asuh tersebut paling tepat disebut A. Monitoring, B. Pembinaan, C. Bimbingan, D. Pengawasan, E. Evaluasi. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Bimbingan, karena bimbingan bertujuan membantu peserta didik memahami masalah dan menemukan solusi secara terarah. Soal nomor 7, dalam pelaksanaan pendampingan peserta didik, wali asuh melakukan hal-hal berikut, kecuali A. Mendampingi peserta didik saat belajar, B. Memberikan motivasi dan dukungan, C. Membantu peserta didik menyelesaikan tugas, D. Memberikan sanksi akademik secara langsung, E. Menjadi tempat bertanya bagi peserta didik. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah D. Memberikan sanksi akademik secara langsung, karena pendampingan bersifat membantu dan mendukung, bukan memberikan sanksi akademik. Soal nomor 8,
Wali asuh mengamati kehadiran peserta didik setiap hari, mencatat perubahan perilaku, dan melaporkan jika terdapat penurunan motivasi belajar. Kegiatan tersebut termasuk unsur 5W1H. Bagaimana peran wali asuh dilaksanakan melalui A. Pembinaan, B. Monitoring, C. Pengasuhan, D. Pendampingan, E. Bimbingan kelompok. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Monitoring. Karena monitoring menjelaskan bagaimana proses pemantauan dilakukan secara rutin dan terstruktur. Soal nomor 9, dalam rangka pembinaan, wali asuh mengajak peserta didik mengikuti kegiatan kerja bakti, diskusi nilai moral, dan latihan disiplin waktu. Tujuan utama kegiatan tersebut adalah A. Meningkatkan nilai akademik, B. Mengawasi kehadiran peserta didik, C. Menyelesaikan masalah pribadi peserta didik, D. Melaporkan hasil belajar, E. Membentuk karakter dan sikap positif. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah E. Membentuk karakter dan sikap positif. Karena pembinaan berfokus pada pengembangan karakter, moral, dan sikap peserta didik. Soal nomor 10, berikut ini yang bukan merupakan tujuan utama peran wali asuh di sekolah rakyat adalah A. Menentukan kelulusan peserta didik secara akademik, B. Mendukung perkembangan emosional peserta didik, C. Membantu proses adaptasi sosial peserta didik, D. Mengawasi dan memantau perkembangan peserta didik, E. Membina karakter dan perilaku peserta didik. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah A. Menentukan kelulusan peserta didik secara akademik, karena kelulusan akademik merupakan kewenangan sekolah dan guru, bukan tugas utama wali asuh. Soal nomor 11, di sekolah rakyat, wali asuh mengetahui bahwa seorang peserta didik sering terlambat mengikuti kegiatan pagi. Setelah ditelusuri, keterlambatan terjadi karena peserta didik kesulitan mengatur waktu bangun dan persiapan diri. Wali asuh kemudian membantu menyusun rutinitas harian dan memotivasi agar peserta didik lebih disiplin. Peran wali asuh tersebut paling tepat dikategorikan sebagai A. Monitoring, B. Pengasuhan, C. Pendampingan, D. Bimbingan, E. Evaluasi. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah D. Bimbingan. Karena bimbingan berfokus pada pemberian arahan dan bantuan agar peserta didik mampu memahami permasalahan yang dihadapi serta menemukan solusi secara mandiri. Soal nomor 12, dalam menjalankan fungsi monitoring, wali asuh melakukan beberapa kegiatan berikut, kecuali A. Memberikan kasih sayang dan perlindungan emosional, B. Mencatat perkembangan perilaku peserta didik, C. Mengamati kehadiran dan partisipasi peserta didik, D. Melaporkan hasil pemantauan kepada pihak terkait, E. Menindaklanjuti perubahan sikap peserta didik. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah A. Memberikan kasih sayang dan perlindungan emosional. Karena memberikan kasih sayang dan perlindungan emosional merupakan bagian dari pengasuhan, bukan monitoring. Monitoring menekankan pada kegiatan pengamatan, pencatatan, pelaporan, dan tindak lanjut berdasarkan data perkembangan peserta didik. Soal nomor 13, wali asuh mengajak peserta didik berdiskusi mengenai pentingnya sikap jujur, disiplin, dan tanggung jawab melalui kegiatan refleksi mingguan. Kegiatan ini dilakukan secara berkelanjutan agar nilai-nilai tersebut tertanam dalam kehidupan sehari-hari peserta didik. Peran wali asuh dalam kegiatan tersebut adalah A. Pendampingan, B. Monitoring, C. Pembinaan, D. Pengasuhan, E. Evaluasi. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Pembinaan, karena pembinaan bertujuan membentuk karakter, nilai moral, dan sikap positif peserta didik secara konsisten dan berkelanjutan. Diskusi nilai, refleksi, dan pembiasaan sikap merupakan ciri utama pembinaan. Soal nomor 14, seorang peserta didik merasa minder karena kemampuan belajarnya lebih rendah dibanding teman-temannya. Wali asuh mendengarkan keluhannya, memberikan dukungan emosional, serta meyakinkan bahwa setiap anak memiliki potensi masing-masing. Peran wali asuh tersebut termasuk dalam aspek A. Monitoring, B. Pendampingan, C. Pembinaan, D. Evaluasi, E. Pengasuhan. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah E. Pengasuhan, karena pengasuhan berfokus pada pemenuhan kebutuhan emosional dan psikologis peserta didik, seperti rasa aman, penerimaan, dan kepercayaan diri. Dalam situasi ini, wali asuh berperan sebagai figur yang memberikan empati, dukungan, dan penguatan emosional.
Soal nomor 15, tujuan utama pendampingan yang dilakukan oleh wali asuh terhadap peserta didik adalah sebagai berikut, kecuali A. Membantu peserta didik menjalani aktivitas belajar. B. Memberikan motivasi saat peserta didik mengalami kesulitan. C. Menjadi teman diskusi bagi peserta didik. D. Menentukan sanksi pelanggaran tata tertib sekolah. E. Membantu peserta didik beradaptasi dengan lingkungan. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah D. Menentukan sanksi pelanggaran tata tertib sekolah, karena pendampingan bersifat membantu, mendukung, dan membersamai peserta didik dalam proses belajar dan adaptasi. Penentuan sanksi merupakan kewenangan pihak sekolah atau guru sesuai aturan yang berlaku, bukan fungsi utama pendampingan wali asuh. Sebelum lanjut ke soal berikutnya, jangan lupa subscribe jika video ini bermanfaat. Kita akan lanjut ke video selanjutnya. Terima kasih.